Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa jumpa dalam program RYM, di mana melalui program ini kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan yang murni yang akan mendewasakan kita, menjadikan iman kita semakin sempurna, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Bapa. Sebelumnya saya ajak kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap Engkau dengan hati yang penuh syukur serta sukacita, karena Kau berikan kembali kesempatan bagi setiap kami untuk belajar firman-Mu. Bapa, kami butuh suara-Mu, kami butuh didikan-Mu. Oleh sebab itu, berbicaralah melalui anak-Mu ini, taruhlah perkataan-Mu di mulut bibir lidahnya, sehingga yang kami dengar bukan suara manusia, tetapi suara-Mu sendiri. Berkati kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh sama-sama mengerti. Berikan kami kesanggupan untuk menghidupi. Urapilah kami semua dan berbicaralah. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan berbicara tentang memberikan warisan kekal. Saudara, warisan yang diberikan orang tua terhadap anak harus memiliki nilai kekal. Ini adalah hal mutlak yang tidak boleh dikurangi. Menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberi warisan yang terpenting dan bisa menjadi satu-satunya adalah iman yang membawa anak-anak memiliki kehidupan kekal. Kehidupan yang kekal artinya kehidupan yang berkualitas. Inilah keselamatan, yaitu bagaimana anak-anak memasuki proses dikembalikan ke rancangan Allah semula. Bila keselamatan terwujud, maka anak-anak akan menjadi pribadi agung, luar biasa dalam segala aspek hidupnya. Orang-orang seperti ini sulit menjadi miskin dan berkekurangan. Mereka akan menjadi orang-orang yang menonjol di masyarakat untuk kesejahteraan sesama dan berguna atau efektif bagi pekerjaan Tuhan. Orang tua harus menjadi kawan sekerja Allah dalam menyelamatkan anak-anak mereka. Sebelum orang tua menuntun anak-anak mereka untuk memperoleh kehidupan kekal, orang tua sendiri harus sudah mengusahakan keselamatan bagi dirinya sendiri. Bagi orang tua, keselamatan sudah harus menjadi milik yang pasti. Perhatikan saudara, menjadi milik yang pasti dan memiliki hak penuh masuk kerajaan surga. Seperti dituliskan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-11. Seseorang yang belum selamat tentu tidak bisa menuntun orang lain untuk mengalami keselamatan. Orang yang tidak mengalami proses pemuritan yang benar oleh Tuhan Yesus tidak bisa menuntun orang lain untuk mengalami proses pemuritan oleh Tuhan. Harus benar-benar dicamkan bahwa anak-anak memiliki roh yang dari Allah. Dengan demikian, anak-anak juga adalah anak Allah yang berpotensi untuk menjadi benar-benar anak Allah. Begitu saudara. Tetapi di lain pihak, dengan roh tersebut, anak-anak juga menjadi makhluk kekal. Oleh sebab itu,
anak-anak harus diselamatkan. Jika tidak, maka anak-anak akan tergiring menuju kegelapan abadi, menambah jumlah penduduk neraka yang dibinasakan. Ini bukanlah rancangan Allah, saudara. Oleh sebab itu, betapa pentingnya pendidikan anak-anak. Orang tua harus melihat unsur kekekalan dalam diri anak-anaknya. Hal ini akan membangkitkan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menghindarkan anak-anak dari kebinasaan, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya, saudara. Mengapa pendidikan rohani bagi anak sangat penting? Hal ini bukan saja mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi hari esok di muka bumi ini, tetapi juga persiapan anak-anak menghadapi realitas kekekalan, saudara. Karakter seseorang sangatlah menentukan kehidupan hari esok seseorang. Seseorang yang karakternya tidak terbentuk akan menghadapi kesulitan besar dalam menapaki hari hidup di dunia hari ini. Segala kecakapan yang dimiliki dan modal hidup seseorang tidak ada artinya, saudara, kalau karakternya rusak. Telah terbukti anak-anak yang diberi pendidikan tinggi oleh orang tuanya, menerima warisan dalam jumlah besar, tetapi akhirnya kita lihat menjadi manusia yang terbuang dan sampah masyarakat, saudara. Lebih mengerikan kalau mereka terbuang ke dalam api kekal. Itu akan lebih mengerikan lagi. Mengapa? Kecakapannya menjadi sia-sia dan kekayaan yang diwarisinya habis begitu mudah di meja judi, untuk drugs, obat-obatan, poligami, pelacuran, hidup berfoya-foya, dan lain sebagainya. Kalaupun mereka tidak terjerat oleh perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata melanggar etika umum, tetapi kalau mereka sampai menjadi binasa, terpisah dari Allah selama-lamanya, betapa mengerikannya keadaan ini. Sangat disayangkan, saudara. Banyak orang tua yang tidak menyadari hal itu. Dalam hal ini harus dimengerti bahwa karakter yang baik adalah segalanya. Karakter adalah tiang utama keberhasilan hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan rohani yang membentuk karakter anak-anak sejak dini merupakan modal kehidupan yang paling penting. Hal ini tidak boleh diabaikan dan ditunda. Kebutuhan pendidikan rohani bagi anak-anak harus merupakan kebutuhan yang dipahami sebagai utama dan mendesak. Sekali lagi, saya katakan bahwa pendidikan rohani bagi anak-anak itu merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan harus dipahami sebagai yang utama dan mendesak. Orang tua yang sesat memandang bahwa mempersiapkan anak-anak untuk bisa mandiri mencari nafkah dengan pendidikan, kursus, dan lain sebagainya dianggap lebih penting dari pendidikan rohani. Orang tua seperti ini pasti tidak mengenal kebenaran, saudara. Mereka membinasakan diri sendiri dan membinasakan anak-anak mereka. Pendidikan rohani selain merupakan persiapan anak-anak menghadapi realitas kekekalan, juga merupakan persiapan mereka dalam menjalani kehidupan selama di dunia ini.
Anak-anak yang menerima pendidikan rohani yang baik pasti dalam kehidupan studi, karir, pergaulan, dan seluruh aspeknya juga menjadi unggul. Itu sudah pasti. Harus dihayati kenyataan bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua adalah makhluk kekal. Sebagaimana orang tua, anak-anak juga menghadapi resiko tinggi kehidupan, yaitu masuk surga kekal atau neraka kekal. Nah, melalui pendidikan rohani yang baik, orang tua mempersiapkan anak-anak menghadapi kekekalan itu, saudara. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh dunia kalau jiwanya binasa? Matius 16 ayat 26. Segala keberhasilan tidak ada artinya bila akhirnya seseorang terpisah dari Allah selama-lamanya. Inilah yang namanya kebinasaan itu. Anak-anak yang adalah makhluk kekal yang dihadirkan dalam dunia bukan untuk memenuhi neraka, bukan dilahirkan juga untuk menjadi penduduk neraka, saudara, tetapi dilahirkan menjadi manusia perkasa di muka bumi untuk kemuliaan Tuhan dan menghuni kerajaan surga. Begitu seharusnya. Apa gunanya anak-anak dilahirkan jika hanya untuk menjadi alat dalam tangan iblis untuk merusak pekerjaan Tuhan dan akhirnya menjadi sekutu iblis di kegelapan abadi selamanya? Percuma, saudara. Nah, dengan pendidikan rohani yang baik, anak-anak dipersiapkan meraih sebanyak-banyaknya berkat jasmani dan rohani yang Tuhan sediakan bagi kemuliaannya. Sehingga anak-anak nantinya juga menjadi perwira-perwira atau hulu balang Tuhan Yesus untuk mengawal pekerjaannya. Inilah sukses kehidupan yang sesungguhnya. Ini harus benar-benar dimengerti oleh setiap orang tua, saudara. Dan harus diperjuangkan. Ya, anak-anak harus melihat kehidupan orang tua yang surgawi. Sehingga anak-anak juga dapat menangkap prinsip hidup orang percaya. Bahwa hidup di dunia ini hanyalah persiapan untuk hidup di kekekalan nanti. Kehidupan hari ini sebenarnya merupakan kesempatan Tuhan menciptakan makhluk kekal yang akan menghuni kerajaannya. Nah, kita sebagai orang tua, ya, kehidupan hari ini adalah kesempatan, sejatinya kesempatan, bahkan kesempatan satu-satunya untuk mempersiapkan anak-anak mereka menjadi penghuni kerajaannya. Oleh karena itulah, dalam acara penyerahan anak di gereja, kalau saudara perhatikan, orang tua diminta kesediaannya selain mengakui anak-anak mereka adalah milik Tuhan, juga kesediaan untuk menuntun anak-anak mereka kepada kebenaran dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyadari hal ini, orang tua dapat memahami betapa hebatnya kesempatan hidup hari ini, betapa berharganya kesempatan hidup hari ini yang Tuhan berikan. Kerajaannya adalah dunia dengan tatanan baru yang sempurna. Dibandingkan dengan kehidupan yang akan datang dalam kerajaannya, dunia kita hari-hari ini tidak ada artinya sama sekali, saudara. Gak ada artinya. Maka orang tua harus menyadarkan anak-anak
betapa hebatnya hidup ini. Bukan sebagai kesempatan meraih sebanyak-banyaknya apa yang dapat diberikan dunia kepada mereka. Bukan, saudara. Tetapi mempersiapkan diri menjadi umat yang layak masuk kerajaannya. Sejatinya sudah menjadi kehendak Allah yang utama. Apa itu? Yaitu menciptakan manusia seperti model yang dikehendakinya guna menghuni kerajaannya dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Dalam hal ini harus ada kerjasama antara orang tua dengan Tuhan. Melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan mempersiapkan anak-anak menjadi warga kerajaannya. Kebersamaan anak-anak dengan orang tua selama 20-30 tahun, yaitu sebelum anak-anak menikah, harus menjadi kesempatan satu-satunya yang berharga bagi orang tua untuk membimbing anak-anaknya kepada kekekalan. Perlu direnungkan, saudara, bahwa kebersamaan dengan anak-anak itu hanya beberapa puluh tahun saja. Suatu hari nanti, anak-anak akan menemukan pasangan hidup dan terpisah dari orang tua. Kadang-kadang di usia remaja, mereka sudah harus pergi keluar daerah, keluar kota, bahkan keluar negeri, terpisah dari orang tua. Perpisahan yang paling tragis adalah kematian. Suasana bahagia bersama anak suatu hari harus berhenti. Kematian akan memisahkan untuk sementara waktu. Betapa fananya dunia ini. Tetapi kita masih memiliki pengharapan kehidupan yang tidak terpisahkan, yaitu nanti di langit baru dan bumi yang baru. Memberi warisan yang bernilai kekal sama dengan persiapan untuk bertemu kembali dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, mari melalui kebenaran yang sudah kita dengar ini, tidak hanya kita sebagai orang tua setuju dan berkata amin amin, tetapi mari kita berjuang sungguh-sungguh memberikan warisan yang bernilai kekal kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita juga memiliki hidup yang berkualitas dengan moral yang agung seperti Kristus, yang akan menjadi alat bagi kerajaannya, yang bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengarkan satu pujian. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan. Ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia,
beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdausku di keabadian-Mu. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdausku di keabadian-Mu. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan firdausku di keabadian-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menghadap tahta-Mu yang kudus, bersyukur oleh karena Engkau sudah berkenan berbicara kepada kami, mengingatkan kami bahwa sebagai orang tua kami memiliki tanggung jawab. Kami harus mengerti bahwa oleh karena Roh-Mu, anak-anak kami adalah makhluk yang kekal, yang harus menghadapi resiko kehidupan. Apakah akan mendiami surga yang kekal atau neraka yang kekal. Kau ingatkan agar kami tidak memandang enteng pendidikan rohani, tetapi sebaliknya menjadikan itu yang utama, agar melaluinya kami boleh mempersiapkan anak-anak kami untuk hidup di dalam kekekalan bersama Engkau nanti, untuk memberikan warisan kekal kepada anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Berikan kami kesanggupan untuk menghidupinya. Dan kami percaya ketika kami berjuang sungguh-sungguh, Engkau menolong. Terima kasih ya Bapak. Sebentar persekutuan ini berakhir, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau menyertai, menolong, dan memberkati. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM dan sampai jumpa.